Tuhan Yesus, kalau malam hari ini apa yang saya bilang, kamu dengar, saya akan ikut kamu. Saya ini adalah keturunan dari Arab. Keturunan mungkin orang Makassar itu keturunan Sayi, artinya keturunan Habib. Kalau keturunan dari cucu Muhammad, asli Makassar, Makassar jadi Ponto, dan mama saya pun juga asli Makassar. Saya keturunan dari, sebelum saya mengikuti Yesus ini, bahwa ternyata saya ini adalah keturunan dari Arab. Keturunan mungkin orang Makassar itu keturunan Sayi, artinya keturunan Habib, kata orang dan kata keluarga saya adalah keturunan dari cucu Muhammad, kata keluarga saya. Karena kenapa? Karena ketika keluarga saya mengetahui bahwa saya mengikut Kristen, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan ternyata memang betul, saya adalah keturunan Arab. Kenapa? Karena kakek saya adalah penyebar agama Muslim pertama kali di kota Makassar. Itu dari perkataan saudara-saudara dan keluarga besar dari papa saya pada waktu itu. Nah, ketika singkat cerita, saya lanjut lagi pada cerita yang tadi bahwa saya mendengar sosok yang sosok satu orang ini yang selalu temani saya bicara, selalu berbicara bahwa kamu sakit hati, kamu kecewa ya. Dan saya selalu menjawab, iya saya kecewa dan saya sakit dengan kehidupan saya. Kenapa saya harus ada dalam dunia ini? Kenapa saya ditinggalkan papa saya? Kenapa kamu harus menjadi seorang Kristen? Kamu harus dibaptis. Dan calon istri kamu juga harus mau menjadi seorang Kristen pada waktu itu. Saya hanya datang sholat id saja pada waktu Idul Fitri. Kamu harus menikah Kristen, kamu harus jadi Kristen, calon istri kamu jadi Kristen. Nah, saya bilang gini, gimana caranya? Nah, dia Muslim. Nah, saya nggak tahu. Fikram, kalau kamu percaya dengan Yesus sebagai Tuhan kamu, Fikram anakku, Fikram nak, kalau kamu mau menikah dengan calon istri kamu ini dan kamu mau masuk Kristen, kamu minta dengan Tuhan Yesus. Kamu berbicara seperti ini. Jika kamu adalah Tuhan, gitu, jika kamu adalah Tuhan, tolong permudahkan langkah saya untuk menikahi istri saya. Karena kenapa? Saya tidak mau bertanggung jawab kalau kamu menikah. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Papimu, karena saya panggil papa kedua saya itu papi. Papimu itu tidak punya uang juga. Nah, singkat cerita, saya bingung pada waktu itu. Ketika saya bingung, saya pergi ke tempat yang gelap. Maksudnya ke tempat gelap. Saya berbicara gini. Saya bilang kayak gini sama sosok laki-laki itu. Sahabatku, kamu di mana? Kamu tidak mau bantu saya. Saya ngomong loh kayak gitu. Kamu tidak mau tolong saya. Sekarang posisi saya ini, saya tidak punya uang. Orang tua saya tidak punya uang. Saya tidak kenal papa kandung saya pada waktu itu. Saya harus gimana? Kamu mau tolong nggak saya? Saya ngomong langsung secara seperti seorang sahabat, teman, karib. Saya ngomong kayak gitu. Kamu mau nggak bantu saya? Tapi sampai hari itu, suara itu tidak ada. Dia tidak muncul dan tidak ada apa-apa. Nah, itu hari yang pertama. Lalu saya telepon calon istri saya yang menjadi istri saya lewat telepon. Maksudnya pada waktu itu kan saya nggak punya handphone. Pada waktu itu kan cuma lewat wartel, kalau nggak salah wartel ya. Saya ngomong kayak gini. Assalamualaikum. Saya ngomong Assalamualaikum. Gini, mama saya ngomong dengan papa saya kayak gini. Mereka tidak punya uang untuk kita menikah. Karena saya tahu posisi istri saya pada waktu itu adalah seorang yang sukses, orang kaya pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini juga, dia masih kaya. Lalu saya ngomongin, saya mau menikahi kamu.
dengan syarat kita menikah. Mama saya mengajak saya untuk masuk Kristen. Kamu mau? Saya ngomong kepada waktu itu ketika lewat telepon. Lalu istri saya pada waktu diam saja, ngomong diam. Maaf saya pakai bahasa Makassar sedikit. Diam pada waktu itu. Lalu istri saya bilang kayak gini, kalau tidak salah, saya ngomong kayak gini aja, karena kamu kan punya uang, kita nikah saja di imam pada waktu itu, nikah muslim. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu istri saya juga nggak mau, pada waktu dia nggak menjawab pada waktu kayak kalau nggak salah dia nggak menjawab. Nah, hari yang selanjutnya saya mulai terfikirkan tentang bahasa mama saya. Dan akhirnya apa? Saya lakukan. Saya ngomong kayak gini. Yesus, atau saya bilangin Tuhan Yesus. Saya pakai bahasa mulai pakai bahasa Tuhan. Yesus atau Tuhan Yesus, kalau malam hari ini apa yang saya bilang, kamu dengar. Saya akan ikut kamu. Saya akan melakukan apa yang mama saya berikan kepada saya. Saya harus menjadi seorang Kristen. Saya harus dibaptis. Pada waktu itu saya ngomong kayak gitu. Tolong permudah langkah saya untuk saya menikah. Permudah langkah saya untuk mengajak istri saya menjadi seorang Kristen pada waktu itu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian lanjutan atau kesaksian selengkapnya bagaimana seorang yang sangat memiliki kedekatan dengan pendiri sebuah agama tertentu di tanah Arab, dan cucunya yang ada di Indonesia justru malah meninggalkan agama itu dan mereka memilih menjadi Kristen. Saudara-saudara, ada apa sebenarnya dengan ajaran itu? Tentu ada yang perlu kita koreksi di dalamnya. Nah, bagaimana kesaksian ini, bagaimana seorang cucu dari pendiri agama, salah satu agama besar di dunia yang berpusat di Arab sana, bagaimana dia meninggalkan agama kakeknya dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus atau pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, dengan tidak berlambat waktu, saya hanya ingin memberikan suatu kebenaran kepada saudara bahwa kejahatan akan sangat cepat berlari, kebohongan akan cepat sangat maju, kepalsuan akan cepat meningkat. Namun ingat, kebenaran akan mendahulunya, kebenaran akan mengalahkannya. Ajaran yang benar dari Allah adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bagaimana kita mengenal Dia dan mengenal ilahi itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa kami kiranya saudara diberi pencerahan oleh Tuhan dan saudara dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena firman Tuhan berkata hanya Dialah jalan keselamatan kekal itu. Oke, mari kita ikuti kesaksian berikut ini. Jangan lupa untuk dukung pelayanan kami dan agar supaya pelayanan kami terus berkembang, termasuk pembangunan gedung gereja di kota kami. Saudara dapat mendukung kami dengan menyalurkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di atas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti kesaksian ini selengkapnya. Haleluya. Salam damai sejahtera dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fikram Rauf. Fikram Rauf itu terambil dari kedua orang tua saya yang pada waktu mereka berdua senangnya, mereka penggemar film India, dan pada akhirnya mereka memberikan nama Fikram. Kenapa ada Raufnya? Karena papa saya binti Rauf. Papa saya asli Makassar Jeneponto, dan mama saya pun juga asli Makassar, dan saya pun juga asli Makassar, ada darah Jenepontonya. Malam hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya sampai hari ini, agar semua sahabat-sahabat yakin bahwa hanya satu-satunya penyelamat bagi kehidupan kita secara pribadi,
Saya ulangi lagi, perkenalkan nama saya Fikram Rauf, dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya Kota Makassar. Usia saya 36 tahun. Saya pengen menyaksikan kebaikan Tuhan selama ini dalam kehidupan saya. Kisah saya pada saat ini saya akan bawa bagi pun berada dan yang sedang menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Saya terlahir dari pasangan suami istri Imran Rauf dan Lucia Sitaba. Mereka adalah papa dan mama saya. Dan saya terlahir di dalam kehidupan mereka secara maaf tidak diinginkan. Kenapa? Karena kehidupan keluarga papa saya tidak menginginkan saya ada di dalam dunia ini. Jadi bagi kehidupan saya itu sangat sedih, sangat pedih, dan sangat membuat saya kenapa saya harus ada di dalam dunia ini. Saya terlahir 36 tahun yang lalu dalam kehidupan yang seadanya, dalam kehidupan yang maaf, papa tidak ada, cuma mama. Jadi singkat ceritanya bahwa kehidupan saya pada usia 4 tahun itu sudah tidak mengenal papa. Kenapa? Karena papa tidak mau menghidupi saya dan tidak mau bertanggung jawab atas kelahiran saya. Saya memang asli Makassar dan saya lahir di Makassar. Jadi singkat cerita saya pada saat ini saya ingin menceritakan tentang kenapa bisa saya percaya Yesus, kenapa bisa saya menjadi seorang Kristen. Notabene-nya saya adalah anak yang memang tidak mengerti tentang kekristenan, tidak mengerti tentang keislaman. Saya pada waktu itu adalah sosok seorang pemuda yang dianggap bodoh, yang dianggap tidak berguna bagi kehidupan rumah tangga mama saya yang baru. Karena pada waktu itu ketika papa meninggalkan mama, mama merasa hidupnya seperti apa pada waktu itu. Nah, ketika mama menikah lagi dengan seorang laki-laki yang baik, dan mama akhirnya mengikuti suaminya kembali menjadi seorang Kristen. Saya bercerita sedikit kenapa mama saya kembali menjadi seorang Kristen. Ternyata ketika sebelum mama meninggal, ternyata dia adalah seorang Kristen. Lalu dia masuk Muslim, masuk dalam ajaran yang baru, mengikut dari suaminya, yaitu papa saya. Nah, saya terlahir dalam kehidupan yang memang tidak tahu menahu kenapa saya harus ada di dalam dunia ini. Dan singkat cerita pada malam hari ini saya pengen berbagi kesaksian saya pada malam hari ini. Jadi gini ceritanya, saya terlahir dari pasangan yang tadi saya ceritakan dari Imran Rauf dan Lucia Sitaba. Mereka bercerai, lalu meninggalkan mama meninggalkan agamanya yang Muslim dan mengikut kepada ajaran yang dulunya dia Kristen dan kembali kepada kekristenannya. Saya mengikuti mama dari usia 9 bulan sampai lahir. Dalam usia 4 tahun sampai saya dewasa menjadi seorang pemuda pada waktu itu. Saya hidup dalam kehidupan yang pada waktu itu saya bahagia. Kenapa? Karena ada papa saya. Papa yang baik yang selalu memperhatikan saya pada waktu saya masih usia 4 tahun. Nah, ketika saya sudah mulai meranjak dewasa, masuk dalam usia yang ke 16 tahun, hal-hal yang membuat saya sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu terjadi, ada suatu perbedaan muncul. Kenapa? Karena pada waktu itu adik saya ada 2 orang. Nah, rasa cinta kasihnya papa saya kepada saya sudah mulai berkurang dan sudah mulai terbatasi. Nah, ketika singkat cerita pada waktu itu saya mulai kecewa dengan papa saya. Papa yang kedua, oleh karena saya dibedakan pada waktu itu. Saya sungguh mengasihi papa saya yang kedua karena dia baik, karena mau memelihara saya dan mama saya dia jadikan seorang istri. Tapi singkat cerita, ketika saya kecewa dengan papa yang pertama, muncul lagi kekecewaan kepada papa yang kedua. Sakit hati, kecewa muncul dan tidak sembraut, dan mulai ada rasa sakit hati, mulai ada rasa sedikit dendam pada waktu itu. Dan pada akhirnya saya mulai jatuh pada waktu itu.
jatuh di dalam sesuatu hal yang tidak baik. Maksudnya bukan jatuh dalam narkoba atau jatuh dalam kejahatan-kejahatan seperti apa, tapi saya jatuh di dalam suatu yang dinamakan goib. Maaf, itu gaib, suatu mistik gitu. Padahal pada waktu itu saya adalah orang yang tidak pernah percaya tentang hal yang seperti itu. Kenapa saya bisa jatuh pada sesuatu hal yang mistik? Saya harus berbicara dari awal sampai akhirnya, supaya para pemirsa Miracle dapat mendengar dan dapat mengerti, oh ternyata Vikram notabene-nya seperti ini. Nah, saya berbicara tentang ini. Ketika saya kecewa dengan papa saya dalam kehidupan kekristenannya, itu sangatlah gagal pada waktu itu, maaf. Sesuatu yang membuat saya kecewa, sesuatu yang membuat saya pada waktu itu merasa gimana ya, kok seperti ini ya. Ketika saya sudah mengerti tentang arti itu, oh ternyata seperti ini dan ternyata seperti ini. Nah, ketika singkat cerita pada sempat cerita gimana, saya sempat mendengarkan dari mulut mama saya bahwa ternyata papa yang kedua ini bukanlah papa saya pada waktu itu. Saya berbicara, maksud mama seperti apa? Bukan papa saya. Nah, yang saya kenal papa saya dia, papa yang kedua, almarhum papa saya yang kedua. Dan almarhum mama bercerita tentang, oh ternyata papa saya yang kedua ini bukan papa kandung saya, maaf, bukan papa kandung saya. Dan akhirnya saya kecewa, bertambah kekecewaan saya dan sakit hati saya bukan cuma kepada papa yang kedua, tapi kepada mama kandung saya juga. Saya kecewa, sangat kecewa, dan ternyata bahwa selama ini saya ada dalam kehidupan rumah tangga mereka ini hanyalah untuk membuat saya bahagia, membuat saya seperti apa, dan tidak pernah sepenuhnya ikhlas buat saya bagi pada waktu saya berpikir pada waktu itu. Dan saya kecewa lagi. Dan akhirnya saya singkat cerita, saya jatuhlah dalam dunia mistik pada waktu itu. Ketika saya duduk di suatu tempat yang gelap pada waktu itu, karena daerah kawasan saya, tempat tinggal saya pada waktu itu adalah suatu lorong. Nah, di dalam lorong saya itu ada tempat yang memang warga tetangga tempat tinggal saya itu mengatakan tempat itu selalu ada sesuatu yang tidak baik. Mungkin sahabat-sahabat Miracle sudah mengerti tentang tempat yang tidak baik. Bukan berarti tempat yang maksudnya maaf ada wanita gini, enggak, tapi sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ada yang bisa melihatnya, ada yang juga yang tidak. Nah, saya selalu ke situ, ke tempat itu, dan selalu kalau sakit hati saya ke situ, saya duduk diam menangis. Kenapa saya hidup seperti ini? Kenapa saya ditinggalkan papa kandung saya? Kenapa saya mendengar dari mulut mama saya bahwa papa yang kedua ini bukan papa kandung saya, dia hanyalah seorang papa yang memelihara saya, membesarkan saya, bahkan menyekolahkan saya. Nah, singkat cerita, muncullah hal-hal yang membuat saya tiba-tiba ada sosok orang yang berbicara kepada saya. Maaf, sosok orang itu yang mungkin secara nalar atau secara pikiran itu mungkin nggak percaya, tapi pada waktu itu saya dengar dia berbicara dengan saya pada waktu itu. Sosok yang bukan yang saat ini yang selalu berbicara dengan saya itu adalah Tuhan Yesus, bukan, tapi ada sosok yang lain pada waktu itu berbicara tentang kenapa kamu ada apa. Dia selalu berbicara dengan saya dengan suara yang lembut pada waktu itu. Nah, saya belum bisa nyambung. Saya singkat cerita lagi, saya keturunan dari, sebelum saya mengikuti Yesus ini, saya baru tahu juga bahwa ternyata saya ini adalah keturunan dari Arab. Keturunan, mungkin orang Makassar itu keturunan Sayi, artinya keturunan Habib, kata orang, dan kata keluarga saya adalah keturunan dari cucu Muhammad, kata keluarga saya. Karena kenapa? Karena ketika keluarga saya mengetahui bahwa saya mengikut Kristen, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan ternyata memang betul, saya adalah keturunan Arab. Kenapa? Karena kakek saya adalah penyebar agama Muslim pertama kali di kota Makassar,
itu dari perkataan saudara-saudara dan keluarga besar dari papa saya pada waktu itu. Nah, ketika singkat cerita, saya lanjut lagi pada cerita yang tadi bahwa saya mendengar sosok yang sosok satu orang ini yang selalu bertemani saya bicara, selalu berbicara bahwa kamu sakit hati, kamu kecewa ya. Dan saya selalu menjawab, ya saya kecewa dan saya sakit dengan kehidupan saya. Kenapa saya harus ada dalam dunia ini? Kenapa saya ditinggalkan papa saya? Kenapa papa kandung saya tidak mengakui saya sebagai anaknya kalau ketika dia marah? Bahwa dia selalu mengaku bahwa kamu bukan anak saya. Kamu bukan anak kandung saya. Kamu punya papa kamu. Kamu harus ke sana ketemui papa kamu. Nah, itu yang membuat saya kecewa pada waktu saat itu ketika saya masih muda. Kenapa saya bilang pada saat itu ketika saya masih muda? Karena puji Tuhan saya sudah berumah tangga dan mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 yang paling bungsu seorang wanita perempuan gitu. Dan singkat cerita bahwa suara itu selalu menyatakan dirinya bahwa Fikram, ini aku ada buat kamu. Kamu tidak perlu kecewa, kamu tidak perlu gimana ketika kamu mengalami hal-hal dan kamu sakit dan kamu marah dengan orang itu, saya akan selalu datang membantu kamu. Nah, cerita itu sampai pada berjalan beberapa bulan. Itu ketika saya kecewa, pasti dia akan ada menemani saya. Dan pada akhirnya saya sudah mulai dekat dengan sosok suara itu pada waktu itu. Saya tidak tahu siapa dia dan dia tidak pernah menyatakan diri namanya siapa. Nah, ketika saya mulai kecewa dan ketika saya mulai sakit hati, pada waktu itu saya dendam dengan papa tiri saya pada waktu itu. Nah, saya mulai marah, emosi, bahkan semua orang-orang keluarga saya, mama saya pun juga, bahkan adik-adik saya pada waktu itu. Adik-adik saya dari hasil hubungan suami istri papa yang kedua dengan mama kandung saya, itu kecewa, sakit hati, dan pengen pada waktu itu marah besar pada waktu itu. Nah, ketika saya mulai muncul itu, dan ternyata sosok itu muncul secara nyata di hadapan saya pada waktu itu. Ketika saat itu, sosok itu mulai muncul, saya sudah mulai dekat dengan sosok itu, sudah mulai kadang dengar suara dia dengan suara sosok itu, tapi selalu juga ada yang selalu menghalangi untuk saya selalu berbicara akrab lagi dengan dia, dengan hal-hal yang seperti gimana. Nah, saya tetap berteman dengan sosok itu, dan karena dia sudah mulai munculkan sosok itu dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang bercahaya, yang luar biasa, dan wajahnya seperti kalau orang bilang seperti kebarat-baratan, tapi wajahnya sangat luar biasa pada waktu itu ketika saya melihat dia. Nah, akhirnya saya berteman, saya bersahabat dengan sosok itu. Nah, saya bersahabat, tapi dengan syarat pada waktu dia bilang apa kepada saya, ketika kamu berteman dan bersahabat dengan saya minta kepada kamu, minimal paling tidak darah kamu teteskan malam hari ini juga. Nah, karena saya kecewa pada waktu itu, dan akhirnya ada satu tetes darah saya keluarkan. Kenapa? Saya cuma tusuk dengan jarum dan darah saya keluar. Itu walaupun itu hanya gumpalan darah, tapi itu keluar. Dan akhirnya sosok itu bilang apa? Oke, kamu dengan saya akan bersama-sama, saya akan menguasai isi dunia ini. Ketika suara itu bilang akan menguasai isi dunia pada waktu itu. Dan singkat cerita, memang benar. Hal-hal itu terjadi, hal-hal yang saya lihat itu selalu terjadi. Apa yang saya inginkan itu selalu terjadi. Saya tidak suka dengan orang itu sakit, dan orang itu gimana. Nah, saya belum bisa menyampaikan tentang kenapa saya bisa jadi seorang Kristen. Kenapa saya melupakan ajaran keturunan saya, yaitu ajaran Muslim. Karena ini saya mengikuti ajaran ini. Nah, ketika pada waktu itu saya ikut dengan
sosok ini, dan ternyata memang betul sosok ini sangat indah buat saya pada waktu saya masih muda, bukan saat ini, karena saya sudah percaya Yesus pada saat ini. Nah, singkat cerita, ternyata memang betul apa yang saya lakukan, apa yang ketika saya dendam sama orang, orang itu sakit dan orang itu gimana gimana gitu. Dan akhirnya ada suatu cerita yang luar biasa pada waktu itu. Ada perjumpaan saya dengan seorang wanita, yaitu apa? Yang sekarang menjadi istri saya pada waktu itu, pada dan sampai saat ini. Dia membuat saya jatuh cinta, dan dia juga dari Muslim pada waktu itu. Dia Muslim dan berjumpa dengan saya. Nah, mungkin dengan perjumpaan saya dengan istri, itu saya bisa berjumpa dengan Yesus. Mungkin sahabat Miracle bertanya-tanya, nah, kenapa sih bisa Fikram berjumpa dengan Yesus sedangkan istrinya Muslim loh? Nah, itulah sesuatu yang membuat saya merasa aneh. Kenapa melalui perjumpaan saya dengan istri saya yang Muslim, saya bisa berjumpa dengan Yesus sampai hari ini. Nah, singkat cerita, saya mulai berpacaran dengan dia dan mulai mulai meninggalkan sesuatu yang jahat pada waktu itu. Karena kenapa ketika saya pengen mencintai orang dan orang itu tidak mencintai saya selalu saya selalu menggigit jempol saya. Saya gigit jempol saya gini sampai sore itu datang bilang, kamu kenapa? Kamu butuh apa? Kamu gimana? Dan saya selalu bilang gini, saya butuh wanita ini menjadi pasangan saya. Dan pada waktu itu memang hal-hal yang seperti itu, hal-hal itu tiba-tiba saya tidak pakai tentang hal yang seperti itu. Tiba-tiba ada sesuatu dorongan untuk saya menjadikan pacar saya yang menjadi istri sekarang itu menjadi istri. Nah, ketika singkat cerita, karena saya sudah terlalu dalam dengan kuasa-kuasa yang tidak baik pada waktu itu, mungkin Tuhan Yesus menginginkan saya berubah, menginginkan saya menjadi sosok seorang yang lebih baik lagi, bahkan menginginkan saya untuk menjadikan saya sebagai suara suara Tuhan Yesus untuk bagi orang banyak pada waktu itu sampai hari ini. Nah, saya singkat cerita berjumpalah dengan istri saya. Nanti suatu hari kalau memang istri saya tergerak juga untuk memberikan kesaksiannya di Miracle, saya pasti yakin dan percaya dia akan bersaksi di dalam Miracle saat ini. Nah, saya berjumpa dengan istri dan singkat cerita saya menjalani hubungan saya selama seminggu, dan ada dorongan ketertarikan saya untuk menikahi istri pada waktu itu. Saya berbicara dengan orang tua saya, papa, dengan mama saya pada waktu itu secara bertiga, karena adik-adik saya itu pada waktu itu tidur semuanya. Saya hidup bersama orang tua saya, papa mama saya itu dalam kehidupan rumah yang sederhana, nggak tahu apa mau disebut rumah atau gimana, karena pada waktu itu kami tinggal di bawah rumah pada waktu itu, di bawah rumah, kami ngontrak di bawah rumah itu. Kalau bahasa istilah Makassar bilang itu, orang Makassar bilang itu rawang siri, di bawah malu, di bawahnya malu. Jadi kami tinggal di bawah di atas rumah orang di atas injak-injak kami tinggal di bawahnya. Jadi pada waktu itu saya bercerita bersama-sama sendiri bersama kepada mama dan papa pada waktu itu. Saya bilang kayak gini kepada mama saya pada waktu itu, "Mah, saya mau menikahi seorang wanita. Wanita itu baik, cantik pada waktu itu." Saya bilang dia cantik, dia putih, dan dia baik pada waktu itu, tapi dia Muslim. Nah, singkat cerita ketika mama dan papa yang kedua saya itu bercerita tentang gimana, lalu dia ngomong, saya anak Fikram, nah, kenapa kamu harus mau menikah? Kamu belum kenal dia. Kamu baru kenal dia sekitar 1 minggu lalu. Kenapa kamu mau menikahi dia? Tapi saya ngomong sama mereka. Tapi saya nggak tahu. Saya merasa aneh ketika saya berjumpa dengan dia. Ada hal-hal yang aneh yang buat saya harus menikahi dia pada waktu itu. Nah, ketika saya sudah ngomong dengan mereka, papa yang kedua saya bilang kayak gitu, Fikram, saya ini bukan papa kamu. Kamu udah tahu kan, saya ini bukan papa kamu. Dan saya pengen, kalau kamu mau menikah,
kamu minta izin kepada papa kandung kamu. Karena kan selama ini kan kamu belum pernah bertemu dengan dia. Dan kamu belum pernah melihat wajahnya secara langsung. Karena kamu hanya bisa melihat dia melalui foto pada waktu itu. Nah, saya bingung gimana caranya saya harus berjumpa dengan papa kandung saya. Dan ternyata almarhum mama saya tahu di mana kediamannya dia, tempat tinggalnya dia. Dan dia menunjukkan saya rumahnya di sini, di jalan ini. Dan ternyata para sahabat Miracle mau tahu, ternyata papa saya itu adalah seorang polisi. Dia adalah seorang polisi, dan ternyata singkat cerita, ternyata papa saya sudah menikah juga pada waktu, dan saya mempunyai dua seorang adik laki-laki pada waktu itu. Dan mereka sungguh sangat diperhatikan daripada saya. Kenapa? Karena saya adalah seorang pemuda yang notabene-nya tidak bersekolah, tidak tamat sekolah pada waktu itu. Maksudnya tamat sekolah saya tidak sampai sarjana, tidak sampai kuliah. Nah, mereka semua saudara-saudara saya itu sudah ada yang sudah menjadi seorang perwira polisi, dan adik saya sudah mulai kuliah, dan kuliahnya adik saya yang kedua itu di Universitas Muslim Indonesia Makassar, yaitu kampus UMI, kampus hijau pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya datang kepada mama saya bercerita tentang gimana caranya saya berjumpa dengan dia, dengan bapak kandung saya. Lalu mama saya bilang gini, kalau memang kamu tidak mau bertemu dengan papa kandung kamu, ya enggak apa-apa, tapi dengan syarat. Kalau kamu mau menikah, kamu harus masuk Kristen. Jadi dengar ya, sahabat-sahabat Miracle, dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Mama saya bilang begini, kalau kamu menikah, kamu harus menikah Kristen. Kamu harus menjadi seorang Kristen, kamu harus dibaptis. Dan calon istri kamu juga harus mau menjadi seorang Kristen pada waktu itu. Lalu saya bilang kayak gini, kalau kita tuh bahasa kita itu bahasa Makassar bilang itu hormat. Bahasa kita itu ada rasa hormat. Nah, saya bilang kayak gini, Mak, kita bilang papa saya itu adalah seorang Muslim. Oke. Nah, selama ini mama pernah nggak lihat saya sholat, kecuali saya hanya datang sholat Id saja pada waktu Idul Fitri. Dan kita tahu, Mak, ketika saya masuk gereja itu hanya saya cuma ikut mama. Kalau Natal atau Paskah dan Tahun Baru, setiap tanggal 1 pas saya ikut mama gereja. Itu pun juga saya gelisah. Kalau masuk gereja, duduk gelisah, nggak bisa nyaman gitu. Nggak tahu, mungkin karena saya sudah berhubungan dengan kegelapan pada waktu itu. Jadi makanya saya gelisah pada waktu itu. Nah, jadi singkat cerita, ketika almarhum mama bilang kayak gini sama saya, kamu harus menikah Kristen, kamu harus jadi Kristen, calon istri kamu jadi Kristen. Nah, saya bilang gini, gimana caranya? Nah, dia Muslim. Nah, saya nggak tahu posisi saya sebagai apa. Apakah saya Muslim kah, atau apakah saya Kristen kah, atau gimana? Posisi saya tidak tahu pada waktu itu. Nah, ada bahasa yang sampai hari ini, saya ingat sampai hari ini, bahasa mama saya. Almarhum mama bilang kayak gini, Fikram, kalau kamu percaya dengan Yesus sebagai Tuhan kamu, mama saya ngomong kayak gitu, seolah-olah mama saya bukan mama saya, karena dia bicara kayak gitu sama saya. Dia ngomong gini, Fikram anakku, Fikram nak, kalau kamu mau menikah dengan calon istri kamu ini, dan kamu mau masuk Kristen, kamu minta dengan Tuhan Yesus. Kamu berbicara seperti ini. Jika kamu adalah Tuhan, gitu. Ini almarhum mama bilang gitu. Jika kamu adalah Tuhan, tolong permudahkan langkah saya untuk menikahi istri saya. Karena kenapa? Karena pada waktu mama bilang,
Saya tidak mau bertanggung jawab kalau kamu menikah. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Eh, papimu, karena saya punya, panggil papa kedua saya itu papi. Papimu itu tidak punya uang juga. Nah, singkat cerita, saya bingung pada waktu itu. Ketika saya bingung, saya pergi ke tempat yang gelap. Maksudnya ke tempat gelap. Saya berbicara gini. Saya bilang kayak gini sama sosok laki-laki itu. Sahabatku, kamu di mana? Kamu tidak mau bantu saya. Saya ngomong loh kayak gitu. Kamu tidak mau tolong saya. Sekarang posisi saya ini, saya tidak punya uang. Orang tua saya tidak punya uang. Saya tidak kenal papa kandung saya pada waktu itu. Saya harus gimana? Kamu mau tolong nggak saya? Saya ngomong langsung secara seperti seorang sahabat, teman, karib. Saya ngomong kayak gitu. Kamu mau nggak bantu saya? Tapi sampai hari itu, suara itu tidak ada. Dia tidak muncul dan tidak ada apa-apa. Nah, itu hari yang pertama. Lalu saya telepon calon istri saya yang menjadi istri saya lewat telepon. Maksudnya pada waktu itu kan saya nggak punya handphone. Pada waktu itu kan cuma lewat wartel, kalau nggak salah wartel ya. Saya ngomong kayak gini. Assalamualaikum. Saya ngomong Assalamualaikum. Gini, mama saya ngomong dengan papa saya kayak gini. Mereka tidak punya uang untuk kita menikah. Karena saya tahu posisi istri saya pada waktu itu adalah seorang yang sukses, orang kaya pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini juga, dia masih kaya. Lalu saya ngomongin, saya mau menikahi kamu dengan syarat kita menikah. Mama saya mengajak saya untuk masuk Kristen. Kamu mau? Saya ngomong kepada waktu itu ketika lewat telepon. Lalu istri saya pada waktu diam saja, ngomong diam. Maaf saya pakai bahasa Makassar sedikit. Diam pada waktu itu. Lalu istri saya bilang kayak gini, kalau tidak salah, saya ngomong kayak gini aja. Karena kamu kan punya uang, kita nikah saja di imam pada waktu itu. Nikah muslim. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu istri saya juga nggak mau pada waktu itu. Dia nggak menjawab pada waktu kayak kalau nggak salah dia nggak menjawab. Nah, hari yang selanjutnya saya mulai terfikirkan tentang bahasa mama saya. Dan akhirnya apa? Saya lakukan. Saya ngomong kayak gini. Yesus, atau saya bilangin Tuhan Yesus. Saya pakai bahasa mulai pakai bahasa Tuhan. Yesus atau Tuhan Yesus, kalau malam hari ini apa yang saya bilang, kamu dengar. Saya akan ikut kamu. Saya akan melakukan apa yang mama saya berikan kepada saya. Saya harus menjadi seorang Kristen. Saya harus dibaptis. Pada waktu itu saya ngomong kayak gitu. Tolong permudah langkah saya untuk saya menikah. Permudah langkah saya untuk mengajak istri saya menjadi seorang Kristen pada waktu itu. Nah, saya ngomong kayak gitu, ngomong seperti sederhananya, nggak doa pada waktu. Saya ngomong seperti apa yang saya lakukan pada malam hari, saya ngomong kayak gitu. Nah, pada saat itu, hari pertama, tidak ada jawaban sama sekali. Nah, besoknya saya lakukan. Dan ternyata cuma hari kedua saja, jawaban itu dinyatakan secara langsung dalam kehidupan saya. Nah, jawaban itu ketika pada waktu itu, pada esok harinya, ke hari yang ketiga, istri saya telepon tetangga rumah saya. Lalu tetangga rumah saya panggil, Fikram, ada telepon kamu cewek, seorang perempuan. Oke. Dan akhirnya perempuan itu bilang kayak gini, oke, saya mau menikah dengan kamu, saya akan mengikuti kamu. Mengikuti apa? Menjadi seorang Kristen pada waktu itu. Dia ngomong, saya mau jadi Kristen. Ya, itu yang pertama. Lalu saya diam. Padahal saya baru berbicara di hari yang pertama. Hari yang ketiga, istri saya nelpon. Dia bilang dia mau jadi seorang Kristen. Gitu. Nah, saya melongo kayak gini.
Sampai tetangga saya bilang begini, Fikram, kamu mau ajak itu calon istri kamu menjadi Kristen, kamu tidak takut dosa kalau kamu ajak istri kamu jadi Kristen pada waktu itu. Tetangga saya Muslim, karena di daerah saya pada waktu itu cuma saya dengan papa kedua, mama, dengan adik-adik saya menyatakan bahwa kami Kristen pada waktu itu, di lorong sekitar rumah saya pada waktu itu. Nah, saya melamun, saya tidak mendengar bahasa tetangga saya. Saya melamun, lalu saya bilang, oh iya, oh iya. Saya ngomong kayak gitu, oh iya, di lewat telepon tetangga. Oh iya. Dan akhirnya apa? Saya tutup telepon itu, tidak bicara-bicara apa. Saya cuma bilang, oh iya saja, saya tutup. Lalu saya langsung lari dari rumah tetangga ke rumah kontrakan, tempat tinggal saya dengan papa dan mama saya dan adik-adik saya pada waktu itu. Saya ngomong kayak gini, saya bilang, Ma, saya mau menikah. Orang tua saya kaget, kamu menikah dengan siapa? Saya bilang saya mau menikah dengan istri saya yang istri saya yang sekarang. Nah, mereka bilang, kau pakai uang apa? Dia Muslim. Kamu mau buat masalah? Kamu buat masalah dengan keluarganya dia. Dan memang betul, sebelum saya menikah sudah terjadi masalah. Masalah apa? Tentang di antara perbedaan. Bahwa keluarganya yang kaya pada waktu itu karena semua rumpun saudara-saudara dari istri saya itu haji. Dan saya pun juga merasa saya tidak bisa jadi Kristen pada waktu itu. Karena yang tidak ada kekristenan yang saya nampak pada waktu itu dalam kehidupan orang tua saya. Nah, saya bingung juga. Dan akhirnya apa? Karena almarhum adik saya pada waktu itu, dia bergereja di salah satu gereja tabernakel di kota Makassar. Nggak perlu saya sebut namanya. Nah, akhirnya adik saya bilang gini, Fikram, karena adik saya nggak pernah panggil kakak, karena memang sudah jauh beda papa dengan papa saya. Dia bilang begini, Fikram, kamu mau menikah? Kan mama bilang, kamu harus masuk Kristen dulu, toh? Iya, oke. Kau hari Minggu, kau pergi ke gereja. Dia ajak saya ke gereja loh. Padahal saya nggak pernah ke gereja. Kecuali Natal, tahun baru. Dia ajak saya hari Minggu ke gereja. Saya sama adik saya, almarhum saya. Iya, oke. Lalu kamu harus, nanti saya bantu bicara dengan pendeta saya. Pada waktu adik saya bilang kayak gitu. Oke, saya bicara. Nah, saya bergereja lah pada waktu itu di gereja tabernakel. Saya dengar, kan pada waktu itu tabernakel kan terkenal dengan menangis secara tiba-tiba pada waktu itu. Saya bingung, kok tiba-tiba orang ini ibadah, kok tiba-tiba nangis, kok tiba-tiba teriak. Saya orang yang merasa bingung. Mereka menyanyi, mereka berdoa, mereka menangis, mengeluarkan air mata. Saya bingung pada waktu itu. Mengeluarkan air mata, dan saya punya hati juga merasa tidak nyaman, sudah tidak nyaman beribadah pada waktu itu. Tapi saya orangnya suka duduk paling belakang, paling pojok dekat jendela. Kalau gereja sekarang kan biasanya gereja sekarang ada di hotel atau di ruko. Nah, saya bergereja itu sudah bentuk gereja. Nah, saya duduk paling belakang, dekat pintu masuk gereja. Saya duduk paling belakang. Nah, saya lihat orang nangis, gini, saya merasa takut, gelisah. Kenapa sih mereka nangis kayak gitu? Kayak gitu. Nah, akhirnya setelah saya ibadah, ada pemimpin ibadah pada waktu bilang, adakah orang yang pertama kali hadir beribadah? Kalau ada, tolong angkat tangan. Kan bahasanya kayak gitu. Nah, saya dengar, dan ternyata saya nangkap bahasa itu, dan saya angkat tangan kayak gini, dan lalu turun. Nah, ketika pada waktu itu, semua pemuda-pemudi, bahkan orang-orang tua-tua pada waktu itu memberi salam selamat datang. Lalu mereka bertanya, ini siapa? Saya bilang, saya Fikram. Oh, orang kaget, namanya Fikram. Dan pada waktu itu kan saya orangnya maksudnya hitam, nggak terlalu hitam pada waktu itu. Nah, lalu adik saya, almarhum adik saya juga ini. Adik saya yang kedua. Dia bilang kayak gini, dia ini saudara saya, saudara beda bapak. Dia akui, ngomong dia saudara saya, tapi beda bapak.
Pada itu kan saya dengar juga kan merasa sudah mulai risih gitu. Dia nggak ngakui saya kakaknya gitu. Nah singkat cerita dia cerita dan saya pun cerita. Saya ngomong kayak gitu, Bapak Pendeta, saya mau menikah, tapi mama saya suruh saya masuk Kristen. Nah Bapak Pendeta bilang apa? Gini. Nah agama kamu apa? Saya mau bilang saya Islam, belum tentu saya Islam. Saya mau bilang Kristen, belum tentu Kristen. Jadi saya bilang saya cuma ketawa-ketawa saja pada waktu itu. Nah lalu dia nanya, calon istri kamu agamanya? Saya bilang agamanya Muslim. Nah, dia kaget. Dia cerita-cerita, singkat cerita-cerita panjang kali lebar, dan akhirnya saya cuma bilang kayak gini. Tapi saya jawab lagi tuh. Tapi mama saya bilang kayak gini. Kalau kamu percaya, kamu bicara bahwa Yesus atau Tuhan Yesus. Nah, saya bicara bilang, kalau memang kamu izinkan saya menjadi Kristen, ya permudah langkah saya untuk menikahi istri saya. Dan ternyata jawabannya iya, karena istri saya nelpon saya bahwa saya mau menikah sama kamu. Itu jawabannya. Nah, ketika pendeta itu bilang gini, oh kayak gitu, oke. Singkat cerita, tiba-tiba pendeta itu bilang, panggil calon istri kamu berbicara dengan saya, kamu berdua. Nah, singkat cerita, saya telepon calon istri saya. Telepon apa? Pada waktu itu saya nggak punya handphone, bukan karena tidak ada handphone pada waktu itu, tapi memang saya nggak punya handphone. Saya pakai wartel pada waktu itu. Saya telepon dia. Nah, saya telepon dan ternyata dia mau juga ikut ke gereja itu. Dia nginap berapa lama di tempat tinggal saya, yang notabene tempat tinggal saya terbentuk di situ ruang tamu, di situ kamar, di situ dapur, di situ kita makan. Jadi maksudnya cuma seluas kotak-kotak saja pada waktu itu. Nah, ternyata dia mau. Itu yang kedua. Saya sudah mulai wah, kok dijawab lagi. Itu yang kedua. Dia nginap, dan akhirnya apa? Kami berjalan ke gereja pada waktu itu dan cerita-cerita, dan akhirnya Bapak Pendeta itu bilang, oke, saya akan nikahkan kamu, tapi dengan syarat kalian berdua harus dibaptis. Dengan syarat kalian berdua dibaptis. Nah, saya singkat cerita, oke, saya mau. Dan ternyata istri saya juga mau pada waktu itu, dan dibaptisnya kami itu bukan tidak seperti gereja-gereja yang saat ini saya sudah mengerti, gereja disembur, tapi kami ditenggelamkan. Dan akhirnya hari minggu ke depannya, itu kalau tidak salah bulan Agustus lah, kalau tidak salah kami dibaptis. Lalu bulan Agustus juga itu saya dinikahkan. Kan biasanya itu kalau kita mau menikah kan kita di gedung gereja, ada acara, dan ternyata mujizat Tuhan Yesus dalam hidup saya yang ketiga kalinya. Ternyata pendetanya, istrinya beserta keluarga besarnya datang ke tempat tinggal saya. Mereka menikahkan saya di tempat tinggal saya. Mereka yang seharusnya saya harus memberkati Bapak Pendeta, tapi ternyata Bapak Pendetanya yang memberkati saya, memberikan saya amplop buat saya dengan pernikahan saya pada waktu itu. Dan ternyata saya baru tahu, ternyata jawaban perkataan saya pada malam itu sudah ketiga kali loh, jawaban yang ketiga. Nah, kenapa saya bisa 100% ketemu dengan Tuhan Yesus? Saya cerita lagi. Nah, ketika saya dinikahkan oleh Bapak Pendeta dari catatan sipil, surat catatan sipil dengan surat pemberkatan nikah, gereja itu yang urus buat kami. Tidak ada satupun uang yang keluar dalam pernikahan saya dengan istri saya pada waktu itu. Tidak ada satupun uang yang keluar. Itu Tuhan yang jawab yang keempat. Tidak ada keluar satupun. Dan ternyata tuh pada waktu itu Yesus mendengarkan perkataan saya dan menjawab yang keempat. Lalu yang terakhir, yang kelima, saya diajak untuk beribadah di tempat mereka, di gereja mereka di Tabernakel sana. Saya mulai minggu pertama saya malas ke gereja. Waktu pernikahan saya malas ke gereja, tidak ke gereja.
Cuma waktu mau dibaptis saya ke gereja. Yang minggu kedua saya tidak ke gereja. Tapi kayak aneh dalam hati saya gitu. Selalu ada dorongan untuk datang ke gereja. Datang kayak aneh lah dorongannya, seperti gimana, kayak ada yang mendesak dalam tubuh, dalam diri ini, mendesak kayak gini. Ayo ke gereja kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya ke gereja minggu ketiga, dan ketika saya melihat itu ada papan mading yang tertulis di situ, hadirilah acara KKR yang dibawa oleh, kalau nggak salah, Bapak Pendeta marganya Pardede pada waktu itu. Pardede, kalau nggak salah marganya Pardede. Tapi namanya saya nggak tahu nama depannya, tapi marganya di belakang itu Pardede. Nah, saya datang bawa istri saya pada waktu itu acara KKR. Di sini saya berjumpa dengan Yesus secara langsung. Walaupun saya tidak melihat mukanya, tapi saya melihat sosok manusia yang bercahaya, warnanya seperti lampu Philips yang ada saya tunjuk di dalam rumah saya saat ini. Nah, ketika saya ikut KKR pada waktu itu malam, naik motor pada waktu itu, saya datang, saya duduk biasa, saya senangnya duduk paling belakang, saya duduk bersalaman dengan orang-orang yang di pintu gerbang yang menunjuk, oh iya, iya Fikram, iya anak Fikram kamu ke depan. Ternyata saya nggak pernah duduk di depan, saya duduk paling belakang dekat jendela. Nah, acara KKR sudah berlangsung, saya datang terlambat. Duduk, orang menyanyi, orang puji-pujian. Saya dengan istri pada waktu itu, singkat cerita, setelah selesai firman, ada di bank namanya pada waktu itu altar call. Altar call itu mendoakan orang. Singkat cerita, disinilah kejadiannya. Saya mulai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya meninggalkan segala sesuatunya yang saya ikuti di dalam mistik-mistik itu, dengan hubungan darah saya dengan sosok ini. Disitulah saya berjumpa dengan Yesus. Ketika setelah selesai firman, ada satu puji-pujian yang luar biasa yang mereka angkat. Lalu Bapak Pendeta yang marganya Pardede itu mengatakan gini, bagi setiap yang mau didoakan, yang mau dilepaskan, yang mau dibebaskan, dan yang mau dipulihkan Tuhan Yesus hari ini, ayo silakan kalian naik. Ini silakan naik. Itu bahasanya kayak gitu. Ayo kalian silakan naik, karena Tuhan mau menjamah kalian, Nah, singkat cerita, ada dua orang yang pakai jas dengan dasi pada waktu, ayo Fikram naik ke atas, ajak istrimu. Saya dengan bilang, maaf, tidak. Saya ngomong langsung, tidak. Nggak naik. Saya sama istri duduk paling belakang. Dan semua orang yang di depan saya, dengan paling depan itu, ada cuma orang-orang duduk sih, orang tua-tua gitu. Duduk, dan mereka ada yang naik dengan, saya harus mencontohkan, mereka angkat tangan kayak gini. Dan angkat tangan kayak gitu pada waktu itu. Nah, saya bingung pada waktu itu. Mereka bikin apa ya? Saya perhatikan kayak gini, mereka begini-gini, lalu mereka nangis, tiba-tiba nangis, bagaimana dengan berarti, haleluya, Tuhan Yesus. Mereka begitu, mereka pada waktu itu seperti itu. Nah, saya perhatikan tiba-tiba, secara tidak sengaja, bukan sengaja lagi, mungkin karena rencana Tuhan untuk mengubahkan saya pada waktu itu, dan saya mengenal kekristenan secara pribadi pada waktu itu. Tiba-tiba dari atas mimbar pada waktu, dengan ada gambar Yesus dengan hatinya, gambar Yesus, foto Yesus dengan gambaran hati di dadanya. Tiba-tiba itu ada turun cahaya. Saya lihat cahaya itu, lalu semakin dia berjalan, cahaya itu berjalan dalam bentuk manusia loh. Dari atas, karena gereja itu kan ada lantai 2, tapi lantai 2-nya itu karena jemaatnya kurang, lantai 2 itu tidak terisi. Tiba-tiba cahaya turun dari pas depannya foto itu, dan di depan foto itu kan sudah mimbar. Jalan. Tiba-tiba saya lihat, saya berdiri, Pak. Sahabat-sahabat mereka, saya berdiri tiba-tiba.
Saya berdiri secara tiba-tiba. Saya berdiri, saya melihat tiba-tiba cahaya itu semakin hari semakin dekat. Tiba-tiba saya tidak bohong hari ini, dan saya tidak, karena ini saya ceritakan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba tubuh saya jatuh ke bawah karena lantai gereja itu sudah tehel. Tiba-tiba lutut saya tiba-tiba berlutut, duduk berlutut, dan cahaya itu semakin dekat kepada saya, dan tiba-tiba kepala saya jatuh, dahi saya cium lantai, lalu tiba-tiba cahaya itu dekat dan dia memegang kepala saya, dan secara tidak langsung sesuatu yang membuat saya dosa-dosa saya yang lalu, dosa saya kecewa dengan papa kandung saya, dosa saya kecewa dengan papa tiri, sempat saya punya pikiran untuk membunuh papa tiri saya, menikam papa tiri saya dari belakang, atau dan sebagai berikutnya itu muncul. Tiba-tiba saya, air mata saya turun, dan tiba-tiba saya berteriak-teriak. Saya teriak, kayak gitu. Saya teriak, kayak gitu. Tiba-tiba saya teriak, tiba-tiba saya jatuh, tiba-tiba kepala itu tangan itu besar loh, pegang kepala saya, tapi dingin. Tangan itu dingin, kayak lebih mengalahkan dinginnya AC pada waktu itu. Dan tiba-tiba ketika saya mengangkat kepala saya nggak bisa terangkat. Lutut saya mau berdiri, lutut saya nggak bisa berdiri. Saya tersungkur dan tangan saya seperti ini, kayak gitu. Dan secara tidak langsung suara itu memanggil saya gitu. Yeskel anakku. Padahal nama saya Fikram. Suara itu udah kayak gini. Yeskel anakku. Nama saya Fikram. Saya ulangi, suara itu udah kayak gini. Yeskel anakku. Di telinga kanan saya memanggil, suara itu bilang, Yeskel anakku. Nama saya Fikram. Dari lahir, nama saya Fikram Rauf. Suara itu panggil saya dengan lembutnya, dengan dinginnya. Dia panggil, Yeskel anakku, sampai 3 kali. Ketika suara itu berbicara, Yeskel anakku, saya menjawab dengan begini, iya Tuhan. Tiba-tiba mulut saya menjawab, ya Tuhan. Nah, secara ketika saya berbicara tentang ya Tuhan, ini mulut saya komat kayak bahasa yang seperti gimana. Pada waktu saya nggak tahu bahasa itu apa. Nah, ketika dia bahasanya, lalu saya bangun, saya dalam hati bertanya, siapa sih dia? Ada apa saya? Kenapa saya bisa kok kayak gini? Saya ini siapa? Saya Fikram. Bukan Yehezkiel. Saya Fikram. Bukan Yehezkiel. Istri saya sempat takut pada waktu itu. Dia lihat saya kayak orang gila gitu. Lalu menangis. Tiba-tiba Bapak Pendeta itu berbicara seperti ini lagi. Yang mau didoakan, yang silakan naik lagi. Saya secara ringan begitu, berdiri kayak gitu, tiba-tiba naik ke atas, lalu kepala saya didoakan sama Bapak Pendeta itu. Lalu Bapak Pendeta itu bilang begini sama saya, Tuhan sudah menjamah kamu, kamu sudah bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan mau kamu mengikuti dia. Bahasa pendeta itu, bahasa pendeta Bapak Pardede itu bilang kayak gitu sama saya. Saya dengan apa, saya cuma ngomong, kayak soalnya bingung, kayak gitu, ekspresi bingung kayak gitu. Nah, ketika saat itu acara KKR itu selesai, semua orang yang didoakan itu memperhatikan saya. Saya juga perhatikan pada waktu saya bingung, dan akhirnya tiba-tiba hujan turun, hujan gerimis. Saya gonceng istri saya, secara tidak langsung ada suatu pujian yang selalu saya ingat, yang saya tidak pernah dengar, tiba-tiba keluar dari mulut saya di jalan sama istri. Saya nyanyi kayak gini, lagunya kayak gini,
Tapi saya nggak tahu lagunya gimana. Tapi lagunya seperti ini. Haleluya, 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 haleluya. Pokoknya saya sampai di jalan, sampai semua orang lewat jalan kaki lihat perhatikan saya nyanyi pujian itu. Pokoknya pujian itu yang keluar langsung dari mulut saya pada waktu itu. Haleluya, bahas haleluya kayak gitu, lagunya kayak gitu. Nah, sampai di rumah, tiba-tiba setelah selesai acara KKR, tiba-tiba sampai di rumah, saya baru masuk pintu rumah orang tua saya dengan istri, saya mulai komat kamit lagi. Saya berbicara tentang sesuatu yang aneh. Lalu tiba-tiba saya terpelanting dari pintu, lalu saya jatuhkan diri saya di atas tempat tidur, karena rumah saya pada waktu itu saya sudah bilang tadi, ruang tamu, di situ kami tidur, di situ kami makan, di situ kami mandi, di situ kami masak. Rumah kami kotak-kotak waktu itu saya bilang. Tiba-tiba jatuh di atas tempat tidur, lalu tiba-tiba seolah-olah tubuh saya terangkat seperti ini. Kayak gini. Lalu tiba-tiba saya kayak orang gila pada teriak-teriak dan semua. Dan saya ingat acara itu pada waktu itu adalah malam pesta rakyat pada waktu itu. Malam pesta rakyat. Saya teriak di suatu keramaian di rumah saya. Orang lalu akhirnya kata istri saya bahwa banyak orang yang singgah lihati kamu kayak orang gila, teriak-teriak. Kamu bilang kayak gini, ampun, saya tidak mau disalib lagi. Tiba-tiba kayak gitu, ampun. Lalu ada dua suara yang berbicara. Dia bilang kayak gini, yang pertama, tidak, ini milik saya. Tidak. Lalu suara yang kedua bilang gini, dia sudah milik saya karena saya sudah menebusnya di atas kayu salib. Lalu suara itu bilang lagi, saya ngomong, tapi saya nggak sadar ngomongnya gini, bukan, dia milik saya. Anak ini milik saya, dan anak ini telah berjanji bersama-sama dengan saya. Suara itu selalu bicara begitu. Lalu suara yang lembut itu bilang, tidak, dia milik saya. Dia sepenuhnya milik saya karena saya telah menebus dia. Dan saya teriak, bahkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan dari acara KKR itu datang mendoakan saya. Dan akhirnya pada keesokan harinya saya mulai sadar, lalu kesadaran saya itu kayak kesadaran yang aneh. Kenapa anehnya? Setiap kali saya keluar rumah, saya selalu melihat langit terbelah, saya melihat ada pakaian-pakaian tentara yang aneh, ada dengan pakaian mahkotanya, dengan baju perang kayak gitu. Tapi baju perang zaman dulu kayak gitu. Dia pakai gimana? Dia yang mereka berbaris di atas langit seperti itu dengan membawa tombaknya. Lalu ada yang terbang kayak gitu. Dan saya melihat hal itu. Lalu saya bicara sama orang, lalu lihat saya, kenapa sih itu Fikram bicara sendiri di depan pagar itu. Lalu kadang nangis sendiri, kadang apa. Jadi orang tua saya pada waktu itu sudah menganggap saya aneh, gila. Ya, saya tidak tahu pada waktu itu kenapa Tuhan harus memilih saya. Singkat cerita lagi, tersebarlah berita bahwa saya sudah menjadi seorang Kristen. Kepada keluarga saya, kepada saudara papa saya. Terus mereka sudah mendengarkan bahwa saya menjadi Kristen, karena pada waktu itu nenek saya datang di acara pernikahan saya, dan ini saya lihat saya menikah. Dan mereka sudah tersebar gosipnya bahwa Fikram sudah menjadi Kristen, 100% Kristen pada waktu itu. Dan akhirnya bukan cuma hal itu aja. Ketika saya sudah berjumpa dengan Tuhan, ketika saya dijadikan sesuatu yang aneh, tubuh saya aneh, dan sebagainya berikutnya, kayak seolah bukan saya yang kendalikan saya.
Saya sudah mulai tiba-tiba bangun pagi-pagi, baca Alkitab, lalu berdoa sendiri. Aneh, itu pertama kalinya. Mulailah ada sesuatu yang membuat saya berubah pada waktu itu. Tapi ketika perubahan saya itu sempat membuat saya kecewa. Kenapa? Berjalannya 1 bulan, kalau nggak 1 bulan atau 2 bulan, saya sudah mulai rajin ibadah. Dimanapun ada tempat ibadah, dimanapun ada KKR, sekalipun itu hujan, saya selalu dengar ada suatu pujian. Saya selalu mau pergi, selalu mau ajak istri pada waktu itu. Jangan kesan, hujan pun juga saya datang ke gereja. Saya datang di gereja ini, ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, atau ke gereja manapun, saya selalu datang. Saya selalu hadir di tengah-tengah ibadah pada waktu itu. Nah, singkat cerita, pertobatan saya itu ternyata membuat saya menderita pada waktu itu. Kenapa? Tiba-tiba mama saya sakit. Sakit apa? Kata dokter pada waktu itu dia mengalami kanker payudara. Cuma benjolan kecil saja. Tapi memang pada waktu itu dia almarhum mama saya selalu konsumsi CTM, obat CTM yang obat gatal pada waktu itu. Selalu konsumsi CTM dan akhirnya benjolan itu bukan cuma satu, tiba-tiba muncul semua di seluruh tubuhnya. Benjolan merah, bentol-bentol merah. Lalu apa? Nah, itulah kekristenannya dia tuh menunjukkan kepada saya. Ada istilahnya kalau bentol-bentol merah, gatal-gatal itu artinya dia diikuti sama roh jahat. Minimal kamu harus bagaimana pakai songkok peci untuk sapu-sapu tubuhnya supaya roh jahat itu tidak datang. Nah, itulah kisah orang tua saya pada waktu itu. Nah, mulailah saya tiba-tiba gencar-gencarnya mendoakan mama saya pada waktu itu. Tiba-tiba saya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan Yesus sembuhkan dia, pulihkan dia. Cuma gitu aja, sederhana. Tuhan Yesus sembuhkan mama saya, Tuhan Yesus pulihkan mama saya, angkat sakit penyakitnya. Awalnya hilang, tapi singkat ceritanya muncul lagi lebih parah. Kenapa muncul lagi lebih parah? Dia membesar di bagian payudaranya sebelah kanan kiri. Itu lalu dia garuk dan akhirnya jadi luka, dan lukanya itu bernanah. Nah, dia garuk, lalu ketika keluarga dari mama dan papa saya bawa dia ke rumah sakit di medical center yang ada di Kota Makassar, secara tidak langsung dokter mengatakan kepada saudara mama saya, bilang, saudaranya ibu ini sudah mengalami kanker stadium 4. Ini kanker stadium, tiba-tiba menjadi kanker stadium 4. Semua keluarga tidak mau menyampaikan kepada saya karena mereka tahu bahwa saya anaknya satu-satu. Lalu ceritanya, ketika sepupu saya bilang, kamu sabar ya, Fikram. Ya, tetap mereka masih manggil saya Fikram, padahal Tuhan Yesus sudah memanggil saya Yeskel pada waktu itu. Nah, tiba-tiba saya dengar bilang mama saya kena kanker payudara stadium 4. Harus di kemo sampai kemo yang gimana. Tapi mama saya karena orangnya gimana, dia selalu pakai obat-obatan tradisional. Minum-minum obat-obat sensei gitu. Dia minum konsumsi dan akhirnya bukannya sembuh tapi berlarut-larut. Tapi karena saya selalu rindu untuk ibadah, saya selalu ajak mama saya pada waktu itu, walaupun dia sudah tidak bisa berdiri, Kak, saya tenteng dia berdiri dan naik mikrolet pada waktu itu. Kalau di Makassar PT-PT, naik PT-PT, dia jalan, lalu ketika waktu itu dia didoakan, dia segar, dia mau memberi dirinya dibaptis, baptisnya dengan selam, kayak gitu, dan dibaptis, dan dia kembali ke rumah. Awalnya 1 minggu dia bisa duduk, dia bisa dan sebagai berikut bisa makan, minum, lancar. Tiba-tiba dia drop lagi, jatuh terbaring sakit. Saya mencoba mencari KKR pada waktu itu. Saya orang yang selalu rindu. Saya datang undang hamba
hamba Tuhan doakan mama saya, mendoakan pakai minyak urapan, mendoakan banyak lah gitu. Saya rindu, tapi akhirnya keputusan papa kedua saya membawa mama ke rumah sakit. Dan ternyata beliau dibawa ke rumah sakit itu tidak bertahan lama. Dia minta pulang. Singkat cerita, karena saya sudah tahu alamat papa kandung saya datang ke papa ke orang tuanya papa kandung saya, nenek saya datang kepada dia. Nek, saya ini Vikram, saya ini cucu tante. Saya ngomong ke dalam bahasa Makassar. Saya ngomong, kalau ada kesalahan mama saya, tolong maafkan. Mama saya sedang sakit. Lalu nenek saya bilang, ya kan saya datang. Dengan tante saya, dengan bibirnya yang cibir-cibir gimana gitu. Akhirnya, saya datang, saya pulang ke rumah. Saya belum singgah ke rumah, saya kembalikan motor karena pada waktu saya rental motor. Sewa motor gitu. Nah, saya pergi ke rumahnya teman, cerita-cerita, singkat cerita, ternyata ketika saya kembali, papa kedua saya berteriak, cari saya. Dia bilang kayak gini, kedua saya panggil saya Vikram. Vikram, ya kenapa? Tidak ada mamamu sudah tidak ada. Saya tidak percaya, saya datang, pergi lihat dia. Ternyata mama saya sudah tidak ada. Saya kecewa sama Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Saya baru berjalan 2 bulan kenal Yesus. Mama saya sudah dipanggil dengan sakit kanker payudara. Tapi saya bangga. Saya senang kok. Kenapa? Karena payudaranya yang sudah bernanah pada waktu itu busuk. Ternyata yang tidak mau tetangga rumah saya datang jenguk. Ternyata tetangga saya datang. Tidak tutup mulut lagi. Ternyata tetangga rumah saya sendiri ngomong, ada bau yang aneh, tapi baunya itu wangi. Kayak gitu. Jadi saya tetap menangis. Karena kalau saya menangis, saya tidak pernah perlihatkan kepada orang. Saya nangis. Saya ke belakang rumah kos orang tua saya pada waktu itu. Saya nangis, saya pukul dada, saya bilang kayak gini, inikah Tuhan? Saya selalu ajak hamba Tuhan doakan dia, KKR apa, saya selalu lihat televisi bahwa kesaksian apa, penyembuhkan orang lumpuh berjalan, tapi malah saya enggak kok. Kamu enggak sembuhkan Tuhan. Apa? Itu kekecewaan saya yang pertama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Lalu singkat yang cerita, yang kedua ketika mama saya sudah meninggal dan dikuburkan, berselang tahun, saya bertobat 2006, saya dibaptis 2006 dalam baptisan pernikahan. Saya harus dibaptis dulu supaya saya bisa menikah. Pada waktu itu saya anggap itu sudah baik karena saya pikir kayak gitu pada waktu itu tentang baptisan. 2006, mama saya meninggal 2007 bulan, kalau nggak salah sih bulan 4. Singkat cerita, berselang 3 bulan, papa kandung saya meninggal juga. Itu papa kandung saya meninggal. Kenapa? Karena saya dengar kabar itu dari teman papa saya, sesama polisi. Karena saya orangnya ketika sudah kenal papa saya selalu datang ke kantor polisi untuk minta uangnya, tapi tidak pernah diberikan uang sebesar pun dari papa saya. Bahkan dari sekolah pun juga dia tidak pernah menanggung sekolah saya. Menikah pun juga dia tidak datang. Saya datang, keluarga dari saudara dari papa saya melarang saya datang ke acara pemakamannya. Saya cari alamatnya di mana. Akhirnya saya menemukan alamatnya. Nah, saya ke tempat rumahnya dia bersama istrinya yang kedua. Ketika saya masuk, om saya sudah menahan saya untuk tidak masuk. Dia ngomong kayak gini sama om saya, Vikram, kamu jangan masuk. Kenapa? Karena kamu sudah jadi Kristen. Maaf, sudah jadi Kristen. Lalu kedua, nanti istri kedua papa kamu ngamuk. Karena ketika papa kamu menikah, kami semua rumpun saudara-saudara
mengatakan papa kamu itu masih bujangan, masih perjaka tindik, tidak mempunyai anak. Inilah kekecewaan saya ketika saya mendengar itu. Lalu ketika saya bilang ini, oke, saya cuma masuk saja, ini apa? Saya diizinkan masuk di pelataran masjid. Kenapa? Karena papa saya sudah dikafani. Karena istilah dari keluarga saya bilang orang Kristen itu najis, nggak boleh menyentuh orang tua yang sudah dikafani, apalagi sudah dimandikan. Itu singkat kedua. 2007 saya kecewa, sakit hati. Saya pulang ketemu sama istri saya. Istri saya bilang gini, kabar itu memang benar. Iya, kan benar. Saya pulang kecewa. Lalu berjalan lagi 2007 masuk 2008. Saya berjumpa dengan adik kedua saya. Karena saya selalu berkunjung kok di rumah orang tua yang kedua saya. Saya mulai rajin ibadah, mulai melakukan apa yang dilakukan para majelis, para hamba-hamba Tuhan, seperti yang mereka lakukan, mendoakan orang. Karena kalau saya ke gereja, selalu tangan saya digerakkan terangkat sendiri, lalu saya berdiri, lalu saya pergi doakan orang itu, walaupun orang itu tidak kenal saya bilang ibu sakit, dan ternyata dia ngomong dia sakit dan saya doakan dia. Sudah mulai kayak gitu. Singkat cerita, saya ketemu dengan adik kedua saya. Dia sudah mulai tidak minum lagi. Saya selalu nasihati, jangan pernah minum, jangan bergaul malam, nanti saya akan carikan kamu pekerjaan. Singkat cerita, perjalanan hidup saya mengenal Yesus itu, banyak orang sudah kenal saya pada waktu itu. Kenal saya, kenal kehidupan saya, dan segala semacam apa yang saya alami dalam kekristenan saya. Jadi saya perkenalkan adik saya ke seorang orang Cina untuk memperkerjakan dia. Lalu ketika adik saya bilang gini sama saya, Fikram, saya rajin nih, saya agak sedih sih, sudah rajin ibadah nih. Saya juga sudah dibaptis nih. Tapi dia bertemu saya terakhir kali pada waktu itu. Singkat cerita, dia ketemu saya, dia ngomong saya sudah berubah nih, saya sudah dibaptis nih, saya juga mau menikah nih. Paginya saya ketemu, malamnya dia meninggal kecelakaan. Berselang cuma 2007 masuk 2008, adik saya dari papa yang kedua meninggal kecelakaan. Tapi puji Tuhan dia sudah bertobat dan bekerja di baptis. Dia meninggal. Papa tiri saya, papa yang kedua saya, maaf papa tiri. Ketika saya berjumpa dengan adik saya dan dalam pertobatannya, dan ternyata dia kecelakaan pada waktu itu. Paginya saya ketemu, malamnya kecelakaan. Jadi orang yang saya kasihi, 3 orang itu Tuhan sudah panggil. Saya merasa pada waktu itu kecewa pada waktu itu sama Tuhan. Saya merasa seperti apa? Halo, suara saya masih ada? Jadi iya, seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada saya pada waktu itu. Lalu singkat cerita lagi, ketika saya tetap masih bertahan, saya tetap percaya bahwa Tuhan ada suatu rencana yang besar buat kehidupan saya, dalam kehidupan saya, untuk menjadi seorang Kristen pada waktu itu. Singkat cerita, yang seharusnya saya kadang bertengkar dengan papa yang kedua saya tentang hal yang seperti apa pada waktu itu, papa kedua saya bertemu dengan saya, dia cuma pamit dengan saya kayak gini, Fikram, saya mau berangkat ke Surabaya, mau berjumpa dengan keluarga saya di sana, tolong jaga baik-baik adik kamu. Karena saya punya adik laki-laki juga dari papa yang kedua, dari hubungan suami istri dengan almarhum mama. Nah, berselang 1 bulan, papa yang kedua tidak ada kabar. Tiba-tiba 1 bulan lebih, ada kabar yang saya dapat. Kenapa? Yang datangi saya adalah seorang polisi lalu lintas. Dia datang kepada saya, maaf, apakah ini keluarga dari Pak Rahmat?
Pak Rahmat, saya berkata gini, Pak Rahmat siapa? Pak Rahmat Lisangan. Karena papa yang kedua saya namanya Rahmat Lisangan. Nah, iya, kenapa? Ada apa, Pak ya? Lalu dia ngomong kayak gini sama saya, apa benar ini fotonya? Saya bilang, oh iya, ini benar, ini foto papa saya. Jadi dia bilang kayak gini, maaf ya adek, kami dapat kabar dari pihak kepolisian Jawa Timur, tepatnya kota Surabaya, bahwa bapak atas nama ini dengan KTP-nya dia sudah meninggal. Ditemukan di mana? Ditemukan di pos security Surabaya dalam keadaan meninggal. Dan meninggalnya itu tidak ada dia dirampok atau itu, dia dalam meninggal dalam jantung katanya. Dan saya merasa pada waktu itu terpukul loh. Belum cukup berselang 1 tahun atau 2 tahun, orang terkait yang saya kasih itu dipanggil Tuhan, dan tiba-tiba papa yang kedua saya pun juga dipanggil Tuhan pada waktu itu. Jadi saya merasa terpukul, sehingga ketika papa kedua saya meninggal dan akhirnya tetangga-tetangga rumah saya mengatakan begini, kamu itu telah berdosa, kamu itu telah telah ingkar dari agama kamu yang terdahulu, sehingga Allah menghukum kamu dengan kejadian seperti ini. Kamu itu sudah sudah menduakan Tuhan kamu yang kemarin, gitu. Artinya saya sudah dianggap tidak benar menjadi seorang Kristen pada waktu, karena ini tetangga saya ngomong gitu. Dan saya merasa pada waktu itu beban saya berat pada waktu itu. Nah, disinilah kejadian inilah saya berjumpa secara langsung dengan Yesus. Dengan sesuatu yang tidak sama yang kita lihat di gambar itu, bahwa Yesus itu rupanya bercambang, berjanggut, rupanya gondrong dan agak kebulet-buletan. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu itu dengan sesuatu yang aneh. Kenapa? Ketika saat itu saya menangis di tempat kos saya. Saya ngontrak juga di tempat kos. Menangis mengeluarkan mata. Tiba-tiba saya tidak tahu apakah saya itu bermimpi atau tidak. Tiba-tiba saya dibawa ke suatu tempat yang ada pohon besar, pohon rindang dengan rumput-rumput yang hijau, dengan dekat dengan suasana gunung-gunung kayak gitu. Tiba-tiba ada sosok manusia yang begitu luar biasa datang kepada saya, dan dia ngomong begini, jangan takut, tetap ikutlah aku, tetaplah bertahan. Dan dia bilang kayak gini sama saya, aku akan datang kembali menjemput di mana aku dia terangkat, di situ pun aku akan kembali dan aku akan menjemput kamu, dan kita akan bersama-sama untuk ke surga sana. Jadi bahasa itu sampai hari ini saya pegang, bahasa janji itu sampai hari ini saya pegang, sekalipun saya menghadapi badai topan yang bagaimana, dihakimi oleh orang tetangga, dihakimi dengan keluarga bahwa saya tidak layak masuk ke rumahnya, lebih layak anjing masuk daripada saya. Kalau itu keluarga saya bilang. Bahkan ketika kami menghadapi kesulitan dalam kehidupan rumah tangga makan minum kami, saya sempat jatuh down dan kembali pulang ke Jeneponto pada waktu itu, menetap 1 minggu. Lalu saya sempat berkata kayak gini sama om saya capek, saya lelah, saya dianggap berdosa karena begini, saya dianggap seperti ini pada waktu itu. Ini kesaksian saya, ini betul, karena istri saya tahu. Lalu saya ngomong, saya capek dihina sama orang. Saya capek dianggap
menjadi seorang yang tidak tidak layak untuk hadir, bahkan dianggap seperti mana Tuhanmu, di mana kepercayaanmu. Dan akhirnya pada waktu itu saya diperhadapkan dengan rapat dengan om, karena om saya panggil Abah, tante saya panggil Umi. Lalu mereka bilang kayak gini, sekarang gini, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Saya mau tanya kamu adalah seorang laki-laki, kamu seorang imam, tolong ajak istri kamu untuk pulang ke asal kamu. Karena biar bagaimana anak, kakek kamu itu seorang sayyid loh, seorang habib, lebih daripada habib, seorang penyebar agama Islam. Kamu cucu yang pertama, kamu harus balik. Kalau kamu balik, saya akan kembalikan yang seharusnya kamu punya. Saya harus kembalikan. Nah, pada waktu itu saya nyerah. Tapi karena Tuhan itu baik pada waktu itu, Tuhan memakai istri saya pada waktu dan berkata seperti itu. Dia bilang kayak gini, Om, sekalipun suami saya kembali di agamanya atau mengikuti Om kembali, saya tidak akan kembali di dalam keyakinan saya yang lama, karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya berpikir pada waktu itu ternyata ternyata cuma saya saja yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika saya berjumpa dengan Yesus dengan janji itu, saya mengalami sesuatu yang luar biasa, mengalami suatu kelemahan dalam kehidupan bersama istri dan anak-anak saya pada waktu itu. Nah, ketika pada waktu itu saya dengar, saya ngomong kayak gitu, lalu saya menangis loh. Lalu saya ngomong sama istri saya gitu, saya minta maaf. Hari ini saya ngomong, karena saya biasa panggil saya sayang. Hari ini saya berjanji dengan kamu, saya tidak akan pernah berpaling daripada Tuhan Yesus, walau apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan, janji yang Tuhan sampaikan kepada saya pada waktu itu semuanya tergenapi. Saya mengalami mimpi-mimpi yang luar biasa, mengalami perjumpaan dengan orang-orang baru, dan itu ternyata terjadi sampai hari ini. Bahkan yang seharusnya saya tidak ada pendidikan dalam bentuk STT, akhirnya saya membangun komunitas ibadah, membangun apanya, saya diangkat menjadi seorang gembala. Bahkan bukan cuma lagi seorang gembala, dijadikan lagi sebagai seorang pemimpin bagi jemaat-jemaat. Dan itulah bukti Tuhan Yesus sampai hari ini. Sekalipun saya secara pribadi mengalami hal yang luar biasa, mengalami keterpurukan, mengalami kekecewaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya beserta istri dan anak-anak saya sampai hari ini. Dan hari ini saya memberikan kesaksian saya, sekalipun mungkin karena ada faktor jaringan sehingga membuat kesaksian saya ada terputus atau gimana, tapi saya yakin dan percaya bagi teman dan sahabat yang menyaksikan miracle malam hari ini, kiranya apa yang saya saksikan dalam kehidupan saya dan saya bagikan bagi saudara-saudari saya yang saat ini sedang menyaksikan, saya yakin dan percaya kalian juga percaya, tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun apapun yang terjadi. Kesaksian ini selengkapnya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk saudara juga tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.